Oke, kembali lagi dengan kami di External Workshop dengan saya Arya di sini. Kali ini kita kedatangan kiriman ECU. Nah, yang kebetulan teman kita ini kirim ECU Honda CR-F yang minta disettingkan spek standar. Nah, di sini kebetulan saya ada Honda CR-F yang standar. Jadi kita akan coba masukkan settingan ECU-nya. Jadi untuk settingan ECU ini sebenarnya saya sudah punya. Jadi kita tinggal masukkan data settingan ini ke ECU yang teman kita ini kirim. Dan ini dia nih untuk ECU-nya. Ini belum kita buka karena ini baru datang. Jadi langsung kita kerjakan untuk ECU jukan ini. Nah, untuk ownernya ini request dibuatkan untuk spek motornya itu dia info itu spek full standar. Jadi motornya masih standar. Jadi minta dibuatkan mode satunya itu mode helikopter dan yang mode 2-nya itu mode yang normal. Nah, ini dia nih untuk paket isinya nih, ini cucukannya dan dia kirim soket dual band yang kita simpan dulu. Ini kotaknya kita simpan. Nah, ini dia nih untuk ECU-nya. Jadi kita buka dulu nih. Kita cek kondisi dari ECU-nya ini. Dengan spek dikonsultasikan dulu karena tidak semua spek itu kita punya settingannya. Jadi kemungkinan kita juga tidak menerima semua penyetingan ECU yang dikirim seperti ini. Jadi kebetulan karena ECU-nya motornya itu spek standar, kita punya data settingannya jadi kita terima. Wow, ini telat Kita buka dulu. Oh ya, ini dikirim dari Sulawesi kalau nggak salah. Ini pengiriman dari Morowali Utara. Ini dari Morowali, Sulawesi. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ini di packingnya lumayan safety. Untuk ECU-nya. Ini dia nih untuk ECU jukan 5 plus untuk Honda CR-F 150L. Nah, ini akan kita setting, kita akan masukkan settingan ECU ke memori 1 dan memori 2-nya. Jadi langsung aja nih kita lakukan proses penyetingannya nih. Nah, di sini kita pasang dulu ECU-nya. Ini kabelnya sudah saya keluarkan untuk mempermudah kita proses pemasangannya. Pasang seperti ini. Kemudian kita sambungkan untuk kabel USB-nya. Oh, ini basah. Kita masukkan. Nah, sudah connect seperti ini. Kemudian kita kunci kontak on. Saya lihat nih dari depan nih. Kunci kontak on. Ini kita konekkan dulu. Kebetulan di sini kita nyetingnya juga di ruangan dyno. Nah, ini data ECU-nya. Ini sebenarnya kemarin teman kita nih order dari saya juga nih ECU-nya nih. Tapi di sini dia minta untuk kita settingkan ulang. Jadi untuk settingan yang core 2-nya ini saya rasa sudah cukup karena memang ini sudah kita setting sebelumnya. Nah, ini dia untuk settingan ECU-nya dan di sini kita untuk memastikan aja nih, kita masukkan lagi settingan. Saya punya settingan ECU untuk Honda CR-F. CR-F standar 2. Nah, ini dia nih. Ini kita send to ECU. Pastikan lagi sudah masuk atau belum. Apakah ada yang berubah atau tidak? Lihat. Nah, ini berubah di RPM sini aja nih. Kita pastikan lagi sudah masuk. Kita send map. Nah, ini settingannya sudah masuk untuk core 2-nya. Timing pengapian pun sudah berubah.
Karena tadi kita masukkan settingan yang saya punya nih. Ini ignition timing sudah saya masukkan baru. Nah, kemudian kita setting di bagian core satunya. Jadi kita lakukan get map untuk core satunya. Ini kita get map. Nah, di sini kita tarik dulu nih data dari ECU dari core satunya. Nah, apabila sudah ketarik seperti ini kita cek juga nih untuk ignition timing semua masih aman, masih sama. Nah, di sini teman kita ini minta untuk dibuatkan mode helikopter. Jadi untuk setting helikopter itu cukup gampang nih untuk spek motor standar. Jadi teman-teman cukup blok nih dari TPS 2. TPS 2 ini sampai 35%. Kalian tarik, teman-teman tarik sampai RPM 3000, TPS 35%. Nah, di sini teman-teman klik kanan, add value, kemudian dibuat angkanya 60. Karena biasanya kalau motor standar ketemunya di angka 60. Kita send map ke core 1. Nah, ini kita coba kirim ke send map ke core 1-nya dan kita coba nah, ini setelah masuk settingan ECU-nya. Di sini untuk di ECU-nya kita cabut soket dual band-nya. Kita cabut soket dual band-nya dan kita coba test drive nih. Nih untuk settingan ECU-nya untuk core 1 kita buat helikopter dan core 2-nya itu kita buat normal. Sini untuk memastikan bahwa core 2-nya itu aman, sini kita pasang nih soket dual band yang seperti ini. Jadi tadi kita aktifkan core 1-nya, di sini kita aktifkan yang core 2-nya nih. Yang kita masukkan. Nah, ini yang sudah aktif adalah core 2. Jadi jika ini tercabut, yang update core 1, jadi lampu merah aja yang menyala. Tapi ketika ini dimasukkan, ini di-on-kan, maka lampu kuning juga akan menyala. Jadi kita coba nih, apakah dia masih ada mode helikopternya atau tidak. Untuk core 2-nya menggunakan settingan yang normal, jadi tidak menggunakan settingan helikopter. Jadi settingan helikopter itu hanya pada core 1-nya. Nah, ini dia nih, Bat. Setelah ini kita akan kirim balik nih ECU-nya. Jadi penyetingan ECU untuk spek standar itu sebenarnya cukup gampang. Teman-teman juga bisa nih, apabila ingin order settingannya ini juga bisa kita kirim via WhatsApp untuk settingan seperti ini. Tapi apabila teman-teman ingin langsung kita yang settingan juga bisa. Jadi untuk penyetingan seperti ini saya sarankan teman-teman untuk simpan filenya. Jadi ketika misalkan teman-teman nih kirim ECU ke saya, nanti ketika teman-teman ECU sudah sampai rumah, atau teman-teman punya remote atau kabel USB, teman-teman bisa simpan nih settingan dari ECU ini. Dan mungkin saya akan buatkan nih gimana sih tutorial cara simpan settingan pada ECU ke remote. Jadi remote itu bisa kita gunakan untuk menyimpan file settingan yang ada di ECU. Begitupun bagaimana cara kita mengirim data settingan dari remote ke ECU, dan apa saja yang paling penting yang akan kita simpan, yang perlu kita simpan dari settingan ECU itu ke remote. Jadi untuk video kali ini kita hanya membahas tentang teman kita yang kirim ECU 5 Plus yang minta disettingkan mode satunya itu mode helikopter dan mode 2-nya itu mode normal. Nah, ini dia, untuk project kita ini sudah selesai. Dan mungkin teman-teman nih apabila ingin setting ECU bisa hubungi admin kami. Nanti teman-teman bisa konsultasi dulu sebelum pengiriman ECU-nya ke tempat kami. Jadi kita pastikan dulu apakah kita punya motornya yang speknya sama dengan motor teman-teman, dan begitupun file settingannya. Nah, ini dia,
Untuk video kali ini, semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih untuk memilih tempat penyetingan yang ditujukan motor kesayangan teman-teman, agar bisa memastikan bahwa settingan itu tidak pernah berubah-ubah. Dan teman-teman minta nih hasil settingannya itu untuk sebagai backup file settingan ECU teman-teman. Oke, semoga video bermanfaat dan terima kasih.